Kisah ini dimulai dengan sekelompok anak-anak yang bermimpi jadi pemburu harta karun dengan tujuan dapat kekayaan dan kemuliaan. Semua setuju, termasuk anak yang pakai kostum kardus dan mereka bersumpah akan jadi pahlawan terbaik di dunia. Para pemburu harta karun berkeliling dunia untuk menjelajahi reruntuhan yang disebut gudang harta karun supaya bisa ngumpulin benda-benda peninggalan yang tersembunyi di dalamnya. Mereka mempertaruhkan nyawa melawan monster yang disebut Phantom, tapi sebagai imbalannya mereka bisa dapat kekayaan besar dan kemuliaan. Ada sebuah klan yang sangat dihormati lagi ngadain wawancara untuk calon anggota baru, dan karakter utama kita yang namanya Cry sedang antri. Ada batasan seberapa jauh seorang pemburu solo bisa melangkah. Jadi penting banget gabung tim kalau mereka punya target besar. Seorang cewek namanya Ruda ngenalin dirinya ke Crybus karena dia satu-satunya yang gak kelihatan nyeremin di situ. Tapi Cry malah canggung dan gak mau salaman. Ruda pengen gabung tim karena dia kesulitan dengan satu gudang harta karun tertentu, tapi ada orang yang ngeledek dia karena nyoba ngelakuin sesuatu. Masalahnya Ruda cuma level 3. Ruda tersinggung waktu dia dibilang amatir. Tapi cowok itu bilang kalau level Ruda terlalu rendah untuk bisa gabung ke klan terkenal First Steps. Dia bahkan nyuruh Ruda pulang ke ibunya aja. Karena kesal, Ruda langsung nantangin dia buat duel. Untungnya ada yang melerai pertengkaran mereka, dan Cry lega banget karena keributan itu akhirnya selesai. Di dalam, Ruda merasa kewalahan lihat banyaknya pemburu yang ikut seleksi untuk gabung ke klan First Steps. Dia juga kaget saat tahu kalau ini udah kali kelima Cry ikut wawancara ini. Buat para pemburu, skill itu segalanya. Mereka yang berbakat bisa langsung terkenal dan naik peringkat dengan cepat. Tapi yang gak berbakat cuma bisa berharap pada sedikit kesempatan yang mereka punya. Klan First Steps terdiri dari beberapa tim dan tim terkuat di wawancara kali ini adalah Ark Brave. Mereka bahkan berhasil menaklukkan gudang harta karun level 7 cuma dengan 6 anggota mereka. Pemimpin mereka, Ark Rodin, adalah seseorang yang dia menerima seorang pemburu, udah pasti pemburu itu bakal sukses. Tapi, sejauh yang Cry tahu, Ark Brave belum pernah menerima anggota baru dari wawancara kayak gini. Meja mereka dikelilingi banyak banget orang yang ikut wawancara, tapi Ruda heran kenapa ada satu meja dengan satu kursi kosong. Tiba-tiba seorang pria besar bernama Greg muncul entah dari mana dan ngejelasin kalau meja itu milik tim yang awalnya mendirikan First Step. Mereka dikenal sebagai Grievers dan mereka datang ke ibu kota beberapa tahun lalu. Dengan bakat luar biasa, mereka langsung terkenal sebagai salah satu tim terkuat di ibu kota. Nama lengkap mereka adalah Grieving Souls. Dan ternyata mereka adalah tim yang berisi teman-teman masa kecil Cry. Ini adalah pertama kalinya Grievers membuka kesempatan untuk menerima anggota baru. Dan itulah alasan kenapa banyak orang datang ke acara ini. Tapi anehnya nggak ada siapapun di meja itu. Jadi kelihatannya mungkin ini cuma rumor palsu. Tiba-tiba, seorang anak berambut merah membuat dirinya dikenal dengan berkata bahwa dia nggak punya waktu buat para pecundang. Dan dia pengen tahu di mana Grievers berada. Dia dengan sombong bilang kalau dia sudah level 4 dan dia berencana biar tim terkuat di ibu kota yang merekrutnya. Seorang cewek bernama Tino dicegah untuk ngasih pelajaran ke anak sombong itu. Tapi Tino sudah punya rencana buat ngasih pelajaran dengan cepat, persis seperti yang kakaknya akan lakukan. Dia merasa dia lebih pantas berada di Grieving Souls sebelum anak itu, tapi diingatkan kalau pemimpin klan udah bilang supaya nggak bikin keributan. Sayangnya semuanya udah terlambat karena orang-orang malah memprovokasi mereka dan memberikan ruang untuk bertarung. Tino udah nggak sabar buat mulai, tapi Cry merasa ada sesuatu yang aneh dan dia nyuruh Ruda buat ikut keluar sama dia. Anak berambut merah itu mulai ngoceh sombong, tapi Tino cuma mau denger omongannya setelah dia motong kepala anak itu, karena itu juga yang bakal kakaknya lakukan. Sementara Cry berusaha kabur, dia mikir kalau dia nggak seharusnya datang hari ini. Saat semua orang makin tegang nunggu pertarungan, Tino tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengejutkan, cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Dia sepenuhnya mengabaikan sorakan semangat dari orang-orang dan nggak peduli sama anak berambut merah yang lagi mempersiapkan pedangnya. Fokusnya sekarang cuma ke Cry. Tino mengejutkan semua orang dengan berlari ke arah Cry, dan yang lebih aneh lagi, dia memanggil Cry dengan sebutan Master. Ternyata Cry sebenarnya adalah pemimpin klan First Step dan juga pemimpin Grieving Souls. Semua orang yang ada di situ kaget banget begitu sadar siapa dia sebenarnya.
Di zaman keemasan para pemburu harta karun ini, ada satu orang yang berdiri di antara mereka semua, dan namanya adalah Cry. Beberapa tahun sebelum semua ini terjadi, Cry dan teman-temannya tiba di ibu kota. Mereka memang masih baru, tapi mereka berhasil menyelesaikan gudang harta karun untuk pemula dengan kecepatan yang luar biasa. Suatu waktu, Cry pernah diselamatkan oleh salah satu temannya, tapi temannya cuma ngira kalau Cry cuma bertindak sebagai umpan. Cry dan teman-temannya punya mimpi yang sama, yaitu jadi pemburu harta karun yang hebat. Tapi, bakat yang mereka miliki nggak sama rata. 5 temannya punya potensi yang luar biasa, sementara Cry merasa dirinya sangat biasa aja dibanding mereka. Di saat itulah Cry sadar kalau dia cuma akan menghalangi mereka kalau dia terus bersama mereka. Meskipun mereka semua sahabatan dekat, nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi Cry tahu dia harus buat keputusan untuk pergi. Suatu hari, Cry bilang selamat tinggal ke semua temannya. Tapi yang mengejutkan, mereka malah memutuskan untuk menjadikan dia pemimpin mereka. Semua sepakat sampai-sampai Cry bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dengar apa yang dia barusan bilang. Keputusan sudah dibuat, jadi Cry menghabiskan 4 tahun terakhir sebagai pemimpin tim yang berisi teman-teman masa kecilnya yang berbakat. Selama itu juga, dia terus berharap bisa pensiun dari dunia pemburu harta karun. Balik ke masa sekarang, Ruda nggak percaya kalau dia tadi ngobrol sama pemimpin klan First Steps. Ternyata Cry telat banget datang ke wawancara gara-gara ketiduran. Tapi Ark ngira itu cuma bercandaan. Tino langsung nyuruh Ark menjauh dari Cry karena dia benci betapa dangkalnya Ark, tapi Ark malah Tino lagi bercanda juga. Dia memuji Cry karena udah dengan rajin nyamar dan memantau keramaian, tapi jelas banget dia salah. Ark kagum karena Cry berani datang tanpa seragamnya, tapi Cry terus-terusan bilang kalau dia benar-benar cuma ketiduran. Tino udah nggak tahan sama Ark dan bahkan pengen dia dikeluarin dari klan. Tapi masalahnya, cowok ini adalah pemimpin tim Ark Brave. Tino sendiri adalah pemburu solo yang tergabung dalam First Steps. Tino ternyata adalah murid dari teman masa kecil Cry yang bernama Liz. Cry bilang kalau nggak ada tempat buat anggota baru di Grieving Souls, tapi dia dapat ide. Dia penasaran apakah Ark Brave mau menerima anggota baru kalau dia yang merekomendasikannya. Ark sangat mempercayai Cry, jadi dia bilang kalau dia pasti akan menerimanya. Semua orang di ruangan itu kaget karena Ark Brave hampir nggak pernah menerima anggota baru. Tapi Ark bilang satu orang nggak akan jadi masalah. Cry senang banget Ark ternyata orang yang begitu baik hati. Tapi salah satu anggota Ark Brave marah besar karena ada seseorang yang dipaksakan untuk masuk ke tim mereka. Tino langsung mengira bahwa dialah yang akan direkomendasikan. Jadi dia merasa sangat bersyukur. Namun perhatiannya teralihkan saat si rambut mulet dari sebelumnya ingin balas dendam. Tapi Cry bilang biarin aja dia. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Gilbert. Dan Cry terkejut mendengar bahwa dia belum punya tim, padahal sudah level 4. Cry bisa lihat kalau anak ini mungkin belum bisa langsung jadi aset berharga, tapi dia yakin Gilbert akan menjadi sesuatu yang spesial setelah mendapat pelatihan dari Ark dan timnya. Tapi Cry terkenal buruk dalam menilai orang, jadi siapapun yang dia pilih untuk bergabung dengan Ark bakal jadi orang yang disalahkan atas nasibnya nanti. Semua orang kaget ketika Cry memilih untuk merekomendasikan Gilbert, tapi dengan satu syarat. Cry ngejelasin bahwa hal paling penting bagi seorang pemburu harta adalah jangan sampai kalah. Karena kalau lemah, mereka cuma akan membahayakan timnya. Jadi dia butuh bukti kalau Gilbert nggak akan kalah. Tapi Cry juga memberi peringatan ke Gilbert bahwa dia belum pernah kalah sekalipun sejak jadi pemburu. Semua orang kagum dengan kepercayaan diri Cry, tapi Cry tahu sebenarnya fakta itu benar karena dia memang belum pernah terlibat dalam pertarungan sungguhan sebelumnya. Cry nggak berencana untuk bertarung langsung kali ini juga. Dia malah bikin semuanya lebih seru dengan mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan cincinnya akan direkomendasikan untuk bergabung dengan Ark Brave. Dia memulai kegilaan ini dengan memberikan cincin itu ke Gilbert. Tino langsung menendang si rambut mulet tepat di wajahnya, membuat cincin itu terlepas dari tangan Gilbert. Semua orang bahkan bertanya-tanya apakah dia masih hidup setelah itu. Kegilaan pun dimulai. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan cincin itu. Cry juga memberitahu mereka bahwa cincin itu sebenarnya adalah sebuah relik, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya bisa menyimpannya. Saat kekacauan makin menjadi-jadi, Cry pamit kedua orang yang dia temui sebelumnya dan memutuskan untuk pulang.
Keesokan harinya, Cry dikasih tahu kalau dia masuk berita utama. Dia bikin keributan besar yang akhirnya membuat seluruh tempat acara meledak. Wakil pemimpin klan, Ava, mendengarnya, dan Cry langsung nyuruh dia pakai dana dari Ark Brave untuk membayar biaya perbaikan. Ava berpikir Cry terlalu bergantung sama Ark, tapi Cry sendiri nggak begitu ambil pusing. Ark orangnya santai banget, jadi Cry juga ingin Ark yang bicara dengan asosiasi penjelajah yang marah-marah karena kejadian kemarin. Asosiasi penjelajah sebenarnya ingin bicara langsung sama Cry, tapi Cry malas keluar tanpa pengawal. Lebih parahnya lagi, relik penyamarannya juga rusak. Relik penyamarannya itu disebut wajah bolak-balik, yang bisa bikin penggunanya punya wajah apa aja yang mereka inginkan. Ava meyakinkan Cry kalau nggak bakal ada yang menyerangnya di siang hari, jadi akhirnya Cry setuju untuk pergi. Saat sampai di asosiasi penjelajah, Cry langsung memohon belas kasihan dan minta maaf karena bikin keributan besar. Gark, manajer cabang asosiasi itu, mencoba menenangkan Cry yang ketakutan. Cry dengan panik terus membela diri dan menunjukkan bahwa tidak ada warga sipil yang terluka. Asisten Gark berharap Gark tidak terlalu keras memarahi Cry, tapi Gark justru bilang kalau dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Gark lalu menjelaskan bahwa meskipun belum ada yang secara resmi mengajukan keluhan tentang insiden tersebut, klan seperti First Step tetap harus memberi contoh yang baik untuk para pemburu lainnya. Dia nggak bisa membiarkan Cry lolos begitu saja tanpa hukuman. Asosiasi penjelajah sering mendapat banyak pekerjaan, dan sebagian dari mereka membayar sangat sedikit. Masalah lainnya adalah ada pekerjaan yang sangat sulit sampai-sampai nggak ada yang mau melakukannya. Para pemburu menyebut pekerjaan seperti itu sebagai tugas remeh. Gark berencana menghukum Cry dengan salah satu tugas remeh itu, dan kesal saat Cry terlihat seperti mau menolak. Tapi Cry langsung menjelaskan bahwa dia terima hukuman itu, tapi dia juga menegaskan kalau apa yang dia lakukan kali ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Cry mulai melihat-lihat buku tugas remeh dan berniat memilih tugas yang mudah saja, yang nantinya bisa dia lempar ke Ark. Akhirnya dia menemukan tugas level 3 yang menurutnya sempurna, yaitu tugas pengambilan jenazah. Tapi seorang gadis di sana segera mengoreksi dan bilang kalau itu sebenarnya adalah misi penyelamatan. Dia berharap Cry tidak bercanda tentang para pemburu yang tidak selamat. Setelah Cry pergi, Gark terkesan dengan Cry karena dia benar-benar memilih misi yang paling berbahaya. Ketika Cry kembali ke rumah klan, dia terkejut mendengar bahwa semua orang di klan sedang melakukan sesuatu. Tino muncul dan mengungkapkan bahwa dia berhasil mendapatkan cincinnya karena dia tak ingin siapapun menyentuhnya, dan dia senang mendengar bahwa dia benar-benar bisa menyimpannya. Tino terlihat terkejut saat Cry bertanya apakah dia sedang tidak ada jadwal, dan dia dengan antusias menjawab bahwa dia belum pernah merasa lebih bebas dalam hidupnya. Tino jelas-jelas berharap Cry akan mengajaknya berkencan, tapi Cry justru ingin dia membantu menyelesaikan tugasnya. Tino langsung lari secepat mungkin, tapi Cry menggunakan rantai houndingnya untuk menangkapnya. Tino merasa sangat kecewa karena dia cuma pengen pergi makan es krim bareng Cry. Alih-alih dia malah dibebani dengan tugas yang sangat berat. Yang lebih parah, dia hanya level 4 dan nggak mungkin bisa menyelamatkan 5 orang sendirian. Tino tahu bahwa Cry mengirim anak buahnya untuk menjalani misi yang hampir membuat mereka menemui ajal agar mereka menjadi lebih kuat. Tapi dia memohon pada Cry untuk tidak berlebihan dengan pelatihan ala Spartan seperti ini. Cry pun setuju bahwa dia tidak seharusnya pergi sendirian. Tino berharap ini berarti Cry akan pergi bersamanya. Tapi dia sangat kecewa ketika Cry justru mempertemukannya dengan para pemburu yang dia temui sebelumnya.